Pemirsa, perdagangan senjata api ilegal bisa diakses oleh siapa saja melalui jaringan tertentu ternyata. Kami sempat melakukan penelusuran terkait jual beli senjata api ilegal. Berikut ini. Ketemuan Iya, ketemu dia itu udah yang jual. di sini. Iya, Mudah-mudahan benar. Ya. iya, mudah-mudahan. Tapi kayaknya dari komunikasi asik orangnya. Iya, Paling ini ngapain pas transaksi ngobrol apa aja? Ngecek paling. iya ngecek dulu, ntar baru sesuai barangnya, baru gue kasih duitnya. Ini berarti kayaknya bayar. Kayaknya sih, tapi tahu. Emang transaksi selalu dari mobil ke mobil ya? Iya, Oh ini. oh iya bener ini. Kita di sampingnya aja bisa nggak? Atau di sini aja, ntar gue yang nyamperin, ya? Gue nunggu di mobil ya. Iya, di mobil. Takutnya ntar dia nggak percaya lagi. Halo, selamat sore. Dengan Mas Menurut informasi dari saya. kasnya Mbak tadi sih, dia Boleh janjian di sini. dilihat barangnya? Ini lagi proses transaksinya. Transaksi tapi langsung nanti dia kalau benar sesuai dengan yang dia Oh, udah ada penghuni ya? biasanya baru dibayar. Sip. Ini duitnya. Hitung dulu. Iya, oke kalau gitu terima kasih ya Mas. Sampai ketemu. Cepet sih proses transaksinya, tapi emang harus cepat, praktis semuanya. Udah dicek Mbak? Udah, Dapat. iya. Cocok sesuai. Cocok sih. Ini jenis Fan. apa nih? Iya. Jadi untuk proses apa jual transaksi CNP ini nggak mudah ya? Enggak gampang. Nggak gampang. Prosesnya aja katanya hampir berbulan-bulan. Yang ilegal aja lama, apalagi yang Ya. resmi. Iya. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita ciao. Terus kalau misalnya ini lu emang lagi cari jenis apa? Sama yang ini lu lagi cari jenis apaan? Kan kemarin dapetnya yang selama ini gue pakai kan Colt, cuman kayaknya Colt kurang nyaman ya gue pakai gitu, jadi gue pengen coba cari yang baru nih kayak FN. Biasa sih orang banyak pakainya FN Buat ya, pegangan. buat pegangan. Kalau Colt kan biasanya identik sama polisi. Revolver, ya revolver kayak gitu biasanya identik polisi. Dan lu cari-cari sih ini memang ada. Emang sampai lama gitu susah barangnya atau emang butuh trust dulu sama lu atau gimana? Barangnya agak susah juga, terus butuh kepercayaan juga dari si penjual, karena dia juga nggak mau nanti keciduk cuma gara-gara transaksi satu barang kan gitu. Itulah tim liputan iNews yang sempat menelusuri bagaimana untuk membeli senjata ilegal dan ternyata bisa dilakukan tanpa surat. Meskipun tentu ini melanggar hukum sekali lagi dan ancaman tidak main-main karena ancamannya bisa penjara seumur hidup. Pemirsa, meski mengantongi izin kepemilikan senjata api, nyatanya tidak mudah bagi atlet menembak untuk membawa pulang senjata api.
Bagaimana bisa seorang menteri memiliki 12 senjata api dan hampir 1.000 amunisi atau peluru di rumah dinasnya? Kelihatan? Dan pemirsa, kita akan masuk ke gudang senjata Perbakin Pemda DKI, Pak ya, pengurus daerah Ini DKI. Pemda, ya. Ini gudang senjata, Pak? Ya, Oke. jadi di Perbakin itu kan ada 3 bidang. Bidang target, Iya. sasaran, itu ada air pistol, air Iya. rifle semua. Terus ada bidang tembak reaksi. Itu yang lapangannya di belakang. Iya. Ada berburu. Nah ini Pemda DKI ada tim yang ini berburu masuk gudang. Jadi semuanya nggak boleh dibawa pulang habis latihan, harus Setelah store selesai sini. latihan masuk. Kalau nakal, Pak, misalnya ngumpetin aja deh gitu. Nanti besok balikin ke sini. Oh, Bisa nggak? Ketahuan. bisa-bisa saja. Bisa? Tapi bisa-bisa saja. Tapi kalau ketahuan di sini tidak tercatat belum pulang, besok dia kena diskualifikasi, nggak boleh lagi dia jadi atlet. Diskualifikasi di atlet dicoret. Iya. Wah, kayak apalagi di belakang. Di belakang itu tembak reaksi, main-main senjata begini-begini. Wah, baik, DQ, coret, nggak boleh jadi atlet lagi. Oke. Begitu ketat. Oke. Kita masuk ke dalam, Pak. Boleh. Saya mau lihat. Pemirsa ini masih dalam kondisi terkunci ya, Mas ya? Betul. Jadi selalu terkunci? Selalu terkunci 24 jam. 24 jam, oke. Boleh saya lihat sedikit aja dari luar, saya nggak masuk ke dalam kok. Ini baru dibuka. Kalau ada perlu, Baru dibuka. Oke. Dan nggak boleh masuk ke dalam, yang ke dalam hanya petugas. Bahkan pengurus Perbakin aja nggak boleh ke dalam. Tidak boleh. Saya tidak boleh masuk. Karena dia yang tahu semua. Iya. Bahkan petugas kuncinya aja banyak ini. Memang digembok, pemirsa. Udah lihat ini ya. Satu, ada beberapa, ada banyak juga di sebelah sini ya. Ini pintu. Dan ini pintu semua, dalamnya senjata. Ini coba ada kunci lagi dalam pintu. Oke. Ini juga dalamnya senjata ini? Bukan. Oh, bukan. Senjata kunci dalam. Oh, di dalam ya? Oke, di dalam, pemirsa. Itu, pemirsa, di dalam pintu itu adalah senjata. Ada berapa jumlahnya, Mas? Ribuan? Mungkin ribuan ya. Di dalam sana, pemirsa, ada senjata yang lemari besi, jadi ada berlapis ya. Ada berapa lapis nih? Satu pintu, dua pintu. Dua pintu. Dan kemudian senjata semua jumlahnya mungkin ribuan. Senjata api yang kemudian dimiliki, dibeli sendiri oleh para atlet, tapi tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, izinnya lain. Ini tentu menjadi kewaspadaan karena sebegitu ketatnya pengaturan senjata api. Jadi ini walaupun mereka beli dengan uang sendiri, mereka tidak serta-merta bisa bawa pulang. Nggak bisa, nggak boleh. Kalau yang dibawa pulang itu tadi yang Bapak sampaikan, beda. Harus izin kepolisian, psikologi, narkoba, dan lain sebagainya. Beli senjatanya 150 juta plus izin-izinnya kurang lebih 200 juta Kalau satu pucuk. kalau untuk senjata api bela diri yang bisa dibawa pulang, Iya. itu sampai sekitar 250-an. Bahkan 250 juta, Iya. 300 juta. 300 juta. Per Karena pucuk. prosedurnya sangat ketat. Oke, oke. Berani, ya itu, maaf, koboyan di jalan, masuk, cabut. Tidak boleh. Meskipun ada juga kan di pasar-pasar gelap sana yang memodifikasi misalnya airgun atau airsoft gun yang jadi senjata api. Itu tentu ranah kepolisian untuk kemudian membongkarnya, untuk Iya. kemudian menegakkan hukum terkait dengan itu. Wah, kalau itu modifikasi dari airgun, airsoft menjadi senjata api, itu cari penyakit. Ya, Kenapa jadi penyakit, Pak? ya cari penyakit. Oh, karena berurusan dengan hukum maksudnya. Berurusan nanti dengan hukum. Karena, Bahkan bisa melukai diri sendiri. nah itu tadi. Menembak itu 3 safety. Safety buat diri sendiri, safety buat orang lain, safety buat lingkungan. Ya. Tidak boleh sembarangan. Makanya saya paling tidak suka kalau ada orang bawa senjata. Wah, ini saya punya senjata, pamer-pamer, sok-sokan. Nah, itu tidak boleh. Kalau amunisi, Pak, peluru, Ya. misalnya, Bapak kan mantan polisi juga, Bapak tahu juga mungkin penggemar menembak juga, ada yang memiliki senjata api. Peluru itu biasanya disimpan di dalam rumah itu berapa jumlahnya? Peluru di dalam rumah. Iya, untuk bela diri pribadi misal. Oh ya, saya kira secukupnya aja, Biasa. 50, 100 cukup.
Tidak perlu sampai kita punya gudang peluru di rumah, ya kan? Tidak perlu, secukupnya aja. Dan itu ada usianya dan harus disimpan dengan hati-hati karena kena panas dan lain sebagainya bisa Benar. bereaksi dan meletus. Ya, itu benar. Kena api, meletus. Suhu tinggi, Suhu tinggi, ya toh, oke. bisa meletus. Penyimpanannya juga khusus itu. Penyimpanannya Oke. tidak sembarangan. Jadi kalau seandainya ada pejabat yang memiliki 12 senjata api dengan hampir 1000 peluru, tentu pertanyaan itu. Ya, risiko tanggung penumpang. Kita Ya kan? sendiri. Risikonya. Misalnya. Dan itu sepengetahuan Bapak sebagai polisi, sekarang Bapak sudah purnawirawan dan juga perbakin, itu tidak mafhum, tidak biasa. Iya, ya yang wajar-wajar aja lah. Saya selalu menasihati teman-teman. Iya. Ya, hati-hati, jangan sampai nanti kita sendiri menjadi sasaran, salah dan sebagainya. Bawanya, nyimpannya, merawatnya, menggunakannya apalagi. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Jangan jadi koboi-koboyan, mentang-mentang misal nanti ada stikernya perbakin, lalu di jalan jadi koboi-koboyan. Wah, itu dia. Kena sanksi itu, Pak. Kena sanksi organisasi. Bisa diskor sama Pak Joni. Pak Ketum. Wah, nggak usah. Out aja nih, nggak usah jadi anggota perbakin. Bah, Asal jangan sok jagoan, asal koboi-koboyan. jangan sok jagoan. Nanti bawa airsoft, wah, action di jalanan. Ya kan? Ya. Kalau nanti kebetulan yang sana bawa senjata api, Waduh, perang ya. iya, kan repot nanti. Menembak itu ada 6 prinsip. 1, calm. Kalem. Calm. Ya. Tenang. Orang yang tenang ini, krusak-krusuk, bawa senjata todong-todong, Bahaya. pasti nggak bisa nembak. 2, concentration. Melatih fokus. 3, confidence. Percaya diri. Percaya diri, ya kan? 4, konsisten. Saya punya senjata, konsisten, ya. Ini pegangannya begini, bidikannya begini, tarik begini, tidak akan bisa. Itu tadi tidak calm. Yang kelima, komitmen. Saya punya senjata, olahraga untuk olahraga, bukan untuk sok-sokan. Kalau yang punya untuk bela diri sama lingkungannya, silahkan. Tapi juga bukan untuk sok-sokan. Yang keenam, kompetitif. Jadi kita punya daya kompetitif. Untuk pertandingan perlombaan. Pertandingan, lihat itu, maju bersama, berprestasi. Motonya Pak Joni. Terima kasih Brigjen Polisi Purnawirawan Edi Susilo, atlet penembak yang juga Sekjen Perbakin 2010-2014. Terima kasih Pak atas informasinya Oke, di ya. The Prime News Time. Pemirsa, Syahrul Yassin Limpo hari ini batal untuk diperiksa KPK dengan alasan mengunjungi ibunya. Kapan Syahrul akan diperiksa sebagai tersangka? Kita akan membahasnya dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dan pengacara Syahrul Yassin Limpo, Febri Diancah yang juga mantan pegawai KPK. Usai jeda, tetap di The Prime Show with Taiman.